Rina dan Lucy datang ke Las Vegas untuk pergi ke rumah neneknya Jana. Tapi mereka selalu datang ke rumah yang salah. Di rumah pertama, mereka bertemu nenek ini, dan di rumah kedua ada nenek ini. Menurutmu, nenek mana yang berbahaya? Yang kedua, dia sedang merencanakan sesuatu, sementara nenek pertama cuma bersiap-siap untuk pesta Halloween. Mereka pun pergi ke pesta Halloween di sana. Penyelenggara melarang mereka masuk tanpa kata sandi, tapi mereka tidak tahu kata sandi itu. Si penyelenggara menyukai kostum mereka, jadi dia memberi mereka petunjuk. Aku makan kerang, aku hidup di laut, aku bergerak perlahan, aku punya 5 tangan. Siapa aku? Dalam sekejap, Jana, Rina, Lily, dan Lucy diperbolehkan masuk. Jadi, apa kata sandinya? Bintang laut. Jana mandi untuk menghapus riasannya, tapi seseorang menuangkan cat ke kepala pancurannya dan airnya berubah menjadi hijau. Jana menanyai Lucy, Rina, dan Lily. Lucy bilang, tadi aku mencuci baju, lalu memasak selai kiwi. Maaf, aku pergi dulu. Takutnya gosong. Lily bilang, aku mandi dan keramas tepat sebelum kamu. Ada apa? Kenapa kamu hijau begitu? Dan Rina bilang, aku lagi belajar buat ulangan geometri nih, jangan berisik ya. Siapa yang mengerjai Jana? Lily bilang dia baru saja keramas, tapi rambutnya kering dan sudah dikepang. Selain itu, dia memakai gaun di bawah jubah mandinya, pakaiannya mencurigakan. Lily menginap untuk menemani Jana. Sementara itu, Rina mengajak Lucy mengunjungi bibinya, Vera. Vera punya toko sihir yang menjual beragam ramuan. Saat Vera mendengar tentang apa yang menimpa Jana, dia berkata, "Oke, aku butuh 3 bahan untuk meramu minuman penyembuh. Ini yang pertama, saat melihat aku, terus maju saat merah dan berhenti saat hijau. Apa kamu bisa menebak bahan ini?" Semangka. Mario tiba-tiba masuk, tangan kanannya menyentuh dinding dan terus berjalan. Rupanya sudah waktunya sarapan. Mario tiba di meja. Ada 3 apel, tapi cuma 1 yang bisa dimakan. 2 lainnya beracun. Sayangnya, Mario harus sarapan. Apel mana yang harus dia makan? Lihat, ada ulat di dalam apel ini. Artinya, apel ini tidak beracun dan aman dimakan. Tak lama kemudian, Mario melewati istana besar yang sudah tua. Dia mau masuk untuk melihat isinya. Dia mencoba membukanya, tapi terkunci. Butuh kata sandi untuk membukanya. Ada deretan angka di sini. 4 digit lagi harus ditambahkan ke belakangnya. Bisa tebak angkanya? 1 tambah 3 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 4 tambah 7 sama dengan 11, lalu 7 tambah 11 sama dengan 18. Jadi, angka berikutnya adalah 2 dan 9, 29. Karena itu hasil 11 ditambah 18, dan 18 ditambah 29 menghasilkan 47, yaitu 4 dan 7. Kata sandinya adalah 2947, dan jawabannya tepat. Pintu pun terbuka, dan Mario berjalan ke koridor gelap berdebu. Mario melihat koridor panjang dengan banyak belokan. Tugas Mario adalah mencari tahu belokan mana yang harus dia tempuh. Tapi tidak terlalu sulit. Dia berada dalam galeri seni dengan banyak lukisan di dinding. Setelah setiap belokan, dia bisa melihat 2 lukisan. Mario harus mengikuti lukisan yang asli. Dia butuh bantuanmu untuk membedakannya. Oke, ini yang pertama. Mana yang asli?
Kedua lukisan ini sepertinya The Starry Night, karya Van Gogh. Tapi lihat, di salah satu lukisan ini ada pesawat di langitnya. Van Gogh jelas tidak melukis pesawat, jadi yang ini pasti replika. Sebaiknya Mario memilih belokan satunya. Belokan lagi, ada lukisan lagi. Kali ini, Girl with the Earl Earring, karya Johannes Vermeer. Mana yang asli? Perempuan di karya yang asli tidak punya tindik hidung, jadi lukisan di sebelah kanan yang palsu, dan Mario harus belok kiri. Kamu pasti tahu yang satu ini, Mona Lisa, karya Leonardo da Vinci. Tapi salah satu lukisan ini tak masuk akal. Bisa lihat perbedaannya? Lihat di gambar kanan, kamu bisa melihat mobil di jalanan di balik punggung wanita ini. Jadi, Mario harus belok kiri. Ini adalah The Persistence of Memory, karya Salvador Dali. Lukisan mana yang palsu? Yang sebelah kiri. Kayaknya, smartphone modern meleleh ini kurang cocok di sana. Belok kanan. Dan tersisa satu pilihan lagi, ini American Gothic karya Grant Wood. Perhatikan baik-baik dan bantu Mario memilih. Pria di lukisan kanan punya tato di buku-buku jarinya, jadi lukisan itu pasti palsu. Mario harus belok kiri. Tiga sahabat ini tinggal tidak jauh satu sama lain dan sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari mereka menyadari bahwa di balik mantel mereka mengenakan baju dengan warna berbeda, merah, biru, dan putih. Pak Biru berkata, "Hei Pak Putih, apa kamu sadar kita semua memakai warna yang berbeda dari nama asli kita?" Pria yang memakai baju putih menjawab, "Wow, kamu benar. Bisakah kamu menebak baju warna apa yang mereka kenakan?" Pak Biru cuma mungkin memakai baju putih atau merah. Tapi kita tahu ada orang lain yang mengenakan baju putih. Artinya, Pak Biru cuma bisa memakai baju merah. Dan Pak Putih hanya bisa mengenakan baju biru atau merah. Dan baju merahnya sudah dipakai orang. Jadi, Pak Putih memakai baju biru. Pak Merah memakai baju putih. Ketiga wanita ini, Jessica, Mariam, dan Olivia sedang belanja. Dua dari mereka sedang hamil. Dan salah satunya mencoba mencuri semangka. Bisakah kamu membedakan mana yang menyembunyikan semangka? Olivia, dia memakai sepatu hak. Untuk wanita hamil, sepertinya sepatu ini sebaiknya dihindari. Marco dalam perjalanan ke rapat bisnis penting. Dia terburu-buru karena agak terlambat. Sayangnya, dia mengalami kecelakaan. Mobilnya baik-baik saja, tapi sopir satunya menabrak pohon. Untungnya dia tidak terluka. Mereka pun menelepon polisi. Saat Pak Polisi tiba, Marco menceritakan kisahnya. "Aku mengemudi cepat, tapi hati-hati. Tiba-tiba ada mobil berhenti di depanku. Aku berhasil menghindari tabrakan, tapi dia menabrak pohon. Saat dia melihat mobil mahalku, dia menyalahkanku atas kecelakaan ini. Karena itu memang salahmu. Aku mengemudi dengan pelan sambil mengobrol dengan istriku tentang liburan kami berikutnya. Lalu kamu muncul entah dari mana." Petugas polisi mengerti siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Apa kamu tahu juga? Si pengemudi lain, dia sendirian di mobilnya. Artinya, dia mengobrol dengan istrinya lewat telepon. Itu dilarang. Oh, jangan gitu ya lain kali. Jimmy adalah arkeolog yang sedang menjelajahi piramida kuno. Suatu hari, ada yang tidak beres dan dia terkunci di ruangan kecil jauh di bawah tanah. Justin masuk ke ruangan itu lewat lorong sempit yang tiba-tiba terhalang oleh batu longsor. Cuma ada satu jalan lain, tapi terkunci. Untuk membukanya, dia harus memecahkan teka-teki dan memasukkan kode 4 digit dengan benar.
A tanda tanya G, F tanda tanya H, V tanda tanya Z, J tanda tanya T. Kode apa yang harus dimasukkan Jimmy? Setiap digit kode ini adalah jumlah huruf dalam alfabet yang berada di antara kedua huruf dalam tiap baris teka-teki ini. Jadi kodenya 5139. Steven sedang menyetir ke kantor dan dia menyadari folder berisi dokumen pentingnya tertinggal di rumah. Dia sampai di rumahnya lagi pukul 9 pagi. Pada saat yang sama, dia mendengar kaca pecah dan melihat pria pergi lewat pintu belakang dan kabur naik mobil merah. Steven cuma bisa melihat beberapa angka di plat nomornya. Dia menelepon polisi dan memberitahu yang telah terjadi. Tanpa menunggu lama, polisi mencari si pencuri. Setelah mencari selama 10 menit, mereka melihat mobil yang mirip laporan di dekat kafe. Saat mereka masuk, cuma ada satu pelanggan di sana. Salah satu petugas polisi mendatanginya. "Apa itu mobilmu? Di mana kamu 20 menit lalu?" Pelanggan itu menjawab, "Ya, mobil itu milikku. Tapi aku sudah duduk di sini lebih dari 1 jam." Polisi pun langsung menangkapnya. Kenapa? Kafe ini baru buka pukul 9 pagi. Pria itu tidak mungkin sudah 1 jam di sana. Seperti pagi biasanya, Devina pergi ke kafe favorit di dekat rumahnya untuk membeli kopi dan sandwich sarapan. Dia pun pergi setelah membayar. Beberapa menit kemudian dia kembali, tampak cemas karena dompetnya tertinggal. Anehnya, dompet itu tidak ada di mana-mana. Dia menelepon polisi untuk melaporkan kejadian itu. Belum ada orang yang pergi dari toko, jadi pencurinya dijamin masih ada saat petugas datang. Dia mulai menanyai semua orang. Jenny, si kasir bilang, "Devina adalah pelanggan tetap dan aku mengenalnya sejak lama. Jadi, aku nggak mungkin mencuri dompetnya dan aku nggak lihat dompetnya setelah Devina membayar." Andre berkata, "Aku turis yang baru mengunjungi kota ini untuk kali pertama. Aku ke kafe ini karena ingin mencicipi muffin terkenal di sini. Aku tidak melihat dompet itu." Dia sedang sibuk memilih muffin apa yang harus dia beli saat itu. Lalu Hari bilang, "Aku pegawai toko. Aku datang untuk minum kopi. Aku tidak melihat dompet itu karena sibuk menuang susu ke kopiku. Jadi menurutmu, siapa yang mencuri dompet itu?" Pelakunya Hari, pegawai toko, atau seharusnya kita sebut Harold. Kamu lihat label namanya? Dia berbohong soal namanya saat memesan minumannya. Selain itu, kalau memang dia menuang susu ke kopinya, seperti yang bisa kamu lihat, tidak ada susu di dalam kopinya.